Pamomere, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini kami akan melakukan wawancara pandangan tokoh pendidik, tokoh agama, dan tokoh politik terhadap hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini saya sendiri Fauzia Tunisa Rahim, saya Eufemia Christian Alfiani, saya Adelaide Kristiana Hikumelira, saya Monika Sa. Oke guys, ikuti keseruan kami. Dadah. Baik, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara pada hari ini. Tujuan kami di sini untuk melakukan wawancara terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara dipandang dari perspektif pengurus partai politik. Dan di sini sebelum itu kami ingin mengetahui identitasnya Bapak terlebih dahulu. Baik ya, terima kasih banyak. Sebelumnya Pak nama itu Yusuf ya, sebagai pengurus Partai Persatuan Indonesia, Partai Perindo, Kabupaten Singkil, posisi sebagai sekretaris. Oke, baik. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama Pak. Baik Pak, saya langsung masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pemenuhan hak warga negara atas pendidikan yang layak di Indonesia? Baik ya, terima kasih. Ini bicara tentang keseimbangan hak dan kewajiban negara atas pendidikan yang layak di Indonesia. Atas pendidikan yang layak di Indonesia. Ini kaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila ya. Ini tentang kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan. Oh, pendidikan kewarganegaraan. Kaitan dengan kewarganegaraan ya, atau bicara tentang hak dan kewajiban. Coba ulang dulu. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pemenuhan hak warga negara atas pendidikan yang layak di Indonesia? Pendidikan yang layak di Indonesia. Pendidikan yang layak di Indonesia. Itu yang poin yang paling penting sekali. Itu yang pertama itu bicara tentang hak sebagai warga negara itu wajib sesuai amanah Undang-Undang 1945 itu pendidikan itu adalah poin yang paling utama ya, berhak untuk mendapatkan pendidikan. Selamat siang Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami mahasiswa dari Universitas Nusa Indah Maumere, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, tujuan kami di sini datang untuk mewawancarai Ibu terkait pandangan tokoh pendidik terhadap hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini saya sendiri Fauzia Tunisa Rahim, Saya Monika Sa. Saya Eufemia Christian Alfiani. Saya Adelaide Kristiana Hikumelira. Oke, baik. Sebelum kami memulai pertanyaan, kami terlebih dahulu ingin mengetahui identitasnya Ibu terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nama lengkap Ibu Juliana Doricus, biasa dipanggil dengan Ibu Lin. Saya di sini mengaku mata pelajaran pendidikan manusia. Oke, baik Ibu. Kami menanyakan pertanyaan yang pertama tuh, bagaimana peran guru dalam menanamkan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara kepada peserta didik? Baik. Jadi peran kami sebagai pendidik dalam menanamkan hak dan kewajiban kepada peserta didik itu yang pertama itu yang saya lakukan. Yang pertama adalah dengan memberikan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Nah,
pengertian dari hak, apa pengertian dari kewajiban, kemudian contoh haknya, contoh kewajibannya, kemudian pasal dan ayat yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Nah, kemudian yang berikut bukan cuma di situ saja, tetapi di sini saya juga memberikan mereka tugas kerja kelompok di sini. Ini tugasnya itu adalah mengimplementasikan hak dan kewajiban warga negara ya di dalam mereka punya lingkungan kehidupan sehari-hari. Itu yang saya ini. Kemudian yang kedua itu adalah di sini peran saya yang kedua itu adalah memberikan teladan kepada mereka bagaimana menerapkan hak dan kewajiban saya sebagai warga negara di sekolah itu seperti apa. Pertanyaan yang kedua, mengapa siswa perlu memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara? Mengapa siswa perlu memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara? Siswa itu perlu memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara itu agar yang pertama itu mereka bisa menghormati haknya orang lain. Karena kita lihat sekarang ini kan siswa di sini kan bukan cuma di sini tapi banyak siswa kita yang di luar sana mereka tidak mengerti tentang haknya orang lain. Itu. Jadi di situ yang pertama itu yang seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian yang kedua itu bisa diulang pertanyaan tadi? Mengapa siswa perlu memahami keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara? Dan yang kedua itu agar mereka tindakan mereka, perbuatan mereka itu bisa seimbang dengan apa yang ini. Terkadang itu mereka tidak seimbang antara antara hak dan kewajiban. Nah, di sini saya kasih contohnya di sini tuh banyak. Ketika saya bertanya tentang apa kalian punya hak, haknya mereka adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran yang baik, mendapatkan fasilitas sekolah dan lain-lain. Tetapi saya tanya, apa kalian punya kewajiban? Pasti mereka jawab yang pertama itu adalah membayar uang SPP. Nah, tetapi mereka melupakan kewajiban yang lain, seperti menaati peraturan. Nah, di situ saya harus menjelaskan lagi ulang tentang kamu harus memahami antara keseimbangan hak dan kewajiban ini, agar kamu punya sikap dan tindakan itu ke depannya itu bisa menyelaraskan antara hak dan kewajiban itu terhadap kalian punya diri dan juga terhadap orang lain. Kemudian, bagaimana guru dapat memberikan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di lingkungan sekolah? Ini ke siswanya? Iya. Oke, baik. Kalau untuk contoh siswa hak untuk mendapatkan hak-hak untuk mendapatkan itu siswa untuk mendapatkan hak-haknya yang pertama itu mereka harus memperoleh pendidikan, memperoleh pendidikan, memperoleh pengajaran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka berhak untuk mendapatkan fasilitas di sekolah ini. Apalagi kalian punya sekolah di sini kan kejuruan, ada TKS, ada perkantoran, ada hotel dan juga ada akuntansi. Nah, di mana di kejuruan ini mereka harus mendapatkan fasilitas-fasilitas itu sesuai dengan kejuruan mereka. Itu hak siswa. Nah, kemudian yang ketiga, mereka harus mendapatkan perlakuan yang adil. Perlakuan yang adil. Semua siswa itu tidak boleh harus disamaratakan, tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian yang keempat, mereka berhak untuk mendapatkan belajar yang situasi atau kondisi belajar yang nyaman. Yang nyaman tadi yang seperti contoh tadi, tidak ada yang membuli mereka, tidak boleh, tidak ada itu. Mereka harus mendapatkan hak kenyamanan itu di sekolah berupa terhindar dari bullying ataupun perundungan tersebut. Kemudian kewajiban mereka yang pertama itu adalah membayar uang SPP.
sekolah, menjaga fasilitas sekolah. Itu yang harus mereka jalankan. Kemudian yang ketiga, kewajiban apa lagi? Yang ketiga itu adalah mereka wajib untuk mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah. Itu mereka harus wajib. Dan juga wajib untuk menghormati, menghargai haknya orang lain. Oke, baik Ibu. Pertanyaan yang berikut, apa saja hak siswa sebagai warga negara yang harus dihormati dalam proses pembelajaran negara? Coba diulang lagi. Apa saja hak siswa sebagai warga negara yang harus dihormati dalam proses pembelajaran? Yang harus dihormati dalam proses pembelajaran, hak-haknya. Ya. Berarti kita balik lagi dengan pertanyaan yang tadi tuh ya. Jawaban yang tadi tuh. Haknya siswa itu adalah mendapatkan pengajaran. Yang kedua, mendapatkan perlindungan. Ya toh? Perlindungan yang di sini yang dimaksud itu adalah memberikan rasa aman kepada siswa ya, ketika mereka berada di dalam lingkungan sekolah ini. Kemudian yang ketiga, mendapatkan hak untuk mendapatkan fasilitas sekolah. Yang keempat, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Itu. Dan juga menggunakan fasilitas sekolah sudah tadi toh? Nah, itu. Coba. Ibu, pertanyaan yang berikutnya lagi, bagaimana guru mengajarkan pentingnya menaati aturan sebagai bentuk kewajiban warga negara? Bagaimana Guru mengajarkan pentingnya menaati aturan sebagai bentuk kewajiban warga negara? Bagaimana guru mengajarkan Pentingnya menaati aturan sebagai bentuk kewajiban warga negara. yaitu dengan memberikan pemahaman tadi ya, pemahaman kepada siswa melalui materi dan menerapkan dan langsung mengaplikasikan kepada siswa bagaimana cara menerapkannya aturan-aturan itu di lingkungan sekolah dengan memberikan contohnya itu seperti studi kasus itu kan. Nah, studi kasus yang diberikan kasus ini nanti mereka dari kasus itu mereka menelaah bagaimana kira-kira. Nah, itu. Karena dari kasus-kasus yang diberikan itu nanti mereka akan tahu, oh ternyata seperti ini. Maksudnya sikap kita itu harus seperti ini. Baik Ibu, apa yang harus dilakukan guru jika menemukan siswa yang menuntut haknya tetapi mengabaikan kewajiban? Yang dilakukan guru ketika siswa menuntut dia punya hak tetapi dia mengabaikan kewajiban. Berarti hal yang dilakukan itu adalah yang pertama memanggil siswa tersebut, lalu itu berbicara dengan siswa baik-baik, memberikan pemahaman kepada siswa tadi. Memberikan pemahaman bahwa engkau boleh menuntut untuk punya hak itu, tetapi jangan juga engkau melupakan kewajiban. Kewajibanmu harus ini. Seperti saya kasih contoh ya, seperti contohnya itu. Nah, siswa di sini mereka kebanyakan ini contoh bukan nyata. Contohnya seperti mereka tidak menaati aturan sekolah berupa seragam. Nah, disuruh hari Rabu Kamisnya pakai apa? Pakai yayasan, mereka datang dengan pakai seragam nasional. Nah, ketika ditegur, mereka langsung bereaksi dengan komplain. Kami datang itu untuk sekolah begini. Nah, itu kan salah satu mereka sudah menuntut mereka punya hak. Nah, tetapi ini bagaimana dengan gurunya? Guru harus memberi pemahaman kepada mereka. Memang benar, engkau ini datang untuk mendapatkan punya hak untuk datang menerima pelajaran atau mendapatkan pendidikan di sini. Tetapi
Kami mahasiswa dari Universitas Nusa Pamumere, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Maksud dan tujuan kami datang ke sini itu untuk melakukan wawancara terkait pandangan tokoh masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, di sini saya sendiri Fauzia Tunisarani. Saya adalah Isyana Tunisarani. Sebelum kami memulai pertanyaan, kami terlebih dahulu ingin mengetahui identitasnya Bapak. Nama Pak itu Syahrul sebagai ketua takmir masjid Al-Aqsa kedua. Juga kalau kegiatan sehari-hari Pak adalah ketua agama Islam di SMA Negeri 1. Pak tinggal di kilometer 6. Baik Pak, terima kasih dengan pertanyaan. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Kalau menurut saya hak itu adalah suatu hal yang menjadi milik dari setiap warga negara. Dari hak itu punya yang namanya kewajiban. Kewajiban itu ketika seorang warga negara itu mengklaim haknya, maka dia juga harus melakukan sebuah kewajiban-kewajiban terhadap aturan-aturan yang ada. Artinya kita punya hak, tetapi juga kita juga mempunyai kewajiban terhadap hak. Kita tidak boleh hanya memiliki hak, tetapi juga kita harus melaksanakan kewajiban kita terhadap negara. Baik itu kita hidup di pusat, di provinsi atau di daerah, atau bahkan di skala terkecil pun, bukan di dalam rumah tangga ataupun dalam diri kita sendiri. Kita juga punya hak, tapi juga punya kewajiban. Saya rasa itu tentang hak dan inti daripada hak dan kewajiban. Baik Bapak, apakah masyarakat sudah memahami kewajibannya sebagai warga negara? Kalau masyarakat sudah memahami kewajibannya sebagai warga negara, kalau persentasenya bisa dibilang belum sepenuhnya. Bisa juga dibilang tergantung dari sudut pandang. Kalau menurut saya ada sebagian sudah, ada sebagian belum. Karena apa? Karena kalau kita lihat prakteknya, misalkan kita masih lihat sampah berserakan, berarti itu kan kewajiban kita, hak untuk tinggal di negara ini, hak untuk menjadi warga negara, tapi juga kewajiban kita untuk menjaga lingkungan itu kita belum tunaikan. Sampah, contohnya sampah berserakan, berarti kan kita tidak membuang sampah pada tempat. Kewajiban kita juga belum. Ada yang kedua, misalkan kita lihat ada kasus-kasus yang misalkan terjadi pesta yang harusnya menjadi ajang untuk keramaian kita bahagia, tapi dirusak dengan hal-hal terjadi yang namanya perkelahian. Itu kan belum semuanya, tapi sebagian besar melaksanakan kewajiban. Tapi juga ada juga sebagian yang Baik Bapak, saya lanjut. Hak warga negara apa yang menurut Bapak paling penting untuk dipenuhi oleh pemerintah? yang pertama adalah hak pendidikan. Hak pendidikan setiap warga negara harus mengenyam wajib 12 tahun. Kenapa? Karena pendidikan itulah yang menjadi menghasilkan cara berpikir yang sehat, cara berpikir yang baik itu hak pendidikan. Terpenuhi hak pendidikan, maka setiap warga negara punya cara pandang yang kurang lebih akan beriringan. Tapi kalau hak pendidikan tidak dipenuhi, maka hak-hak yang lain juga akan menjadi terbengkalai. Saya rasa ini yang utama adalah hak pendidikan. Kewajiban warga negara apa yang sering diadakan oleh pemerintah? Kalau bisa kewajiban
yang sering ini sudut pandang pribadi ya, yang tidak tegas. Yang pertama adalah banyak anak-anak yang masih tidak bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, misalkan dari SMA atau dari SMP maupun SMA, yang mereka terkendala karena yang pertama adalah satu bisa jadi minimnya ekonomi, dan mereka punya niat untuk menjadi para seperti orang lain. Karena yang selanjutnya adalah mereka terkendala oleh terkendala oleh minimnya informasi-informasi dari artinya tidak semua setiap warga negara mendapatkan informasi yang sangat detail tentang pendidikan, padahal mereka punya ingin untuk supaya sama, artinya kota dengan yang di desa juga punya keinginan untuk merasakan pendidikan. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran warga terhadap hak dan kewajiban? Kalau peran tokoh itu yang pertama kembali kepada diri. Tokoh itu harus sebelum supaya dia menjadi sosok yang karismatik, dia harus memberikan contoh. Karena seperti apapun teorinya, kalau tidak memberikan contoh maka masyarakat juga tidak akan mengikuti apa yang menjadi ucapan. Nah, yang pertama itu ketauladan dari seorang pemimpin. Kemudian yang kedua adalah pemimpin itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Yang pada dasarnya pemimpin hadir karena dipilih oleh masyarakat. Jadi pada dasarnya adalah pemimpin adalah tugasnya adalah pelayan masyarakat. Sehingga dia memberikan layanan yang baik, maka akan melahirkan kesadaran dari masyarakat dan sebuah kebanggaan dari masyarakat bahwa saya melakukan ini karena penuh kesadaran, karena pemimpin saya juga mencontohkan Baik, selanjutnya Pak, apa dampak jika warga negara hanya menuntut haknya sedangkan dia tidak melaksanakan kewajibannya? kalau warga negara hanya menuntut haknya kemudian tidak melaksanakan kewajibannya, maka lahirlah kehidupan negara yang sangat amburadul. Kita akan melihat kekacauan di mana-mana. Kenapa? Karena kita hanya menuntut hak tetapi kewajiban kita juga tidak kita laksanakan. Contoh, kita hanya menuntut supaya saya dapat pendidikan, saya dapat hukum, kepastian hukum misalnya. Saya harus disamakan dengan siapapun karena kita adalah negara hukum. Tetapi kita berlaku yang tidak baik atau kewajiban-kewajiban kita tidak taati, maka kita akan lama kita akan menjadi masyarakat yang amburadul. Pada dasarnya akan melahirkan sebuah desa atau kecamatan atau kabupaten yang tidak teraturan, dan pada akhirnya akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, penjarahan, bisa jadi bermusuhan karena kita hanya menuntut hak kita, sedangkan kewajiban kita tidak laksanakan. Atau contoh kita sebagai mahasiswi ya, kita menuntut bahwa saya harus nilai A, hak saya itu dikasih mata kuliah yang sesuai keinginan saya. Tetapi sudah diberikan mata kuliah yang bagus, tapi kita tidak belajar dengan baik, atau kita malas-malasan hati di kampus, itu
pelajar yang nah, itu juga akan mendampaknya apa? Tidak akan dapat. Dosen juga tidak akan memberikan nilai yang A, bisa jadi dapat nilai D atau bahkan tidak dalam karena kemudian karena kita hanya bisa menuntut tapi atau mungkin pada contoh-contoh yang lain di masyarakat dalam hal keberagamaan ya, kita menuntut bahwa kita harus tidak boleh saling mendampingi antara sesama atau anak bangsa sama, tidak boleh yang mayoritas mengganggu yang minoritas atau minoritas tidak boleh atau mayoritas sebenarnya terhadap minoritas. Tetapi kalau aturan-aturan agama kita langgar, maka kita juga akan bisa menjadi kewajiban kita tidak kita laksanakan dan akan berdampak pada hancurnya tatanan, kita akan menjadi masyarakat-masyarakat yang amburadul dan juga pada akhirnya akan berdampak pada bangsa ini. Baik, selanjutnya. Menurut Bapak, apakah generasi muda saat ini sudah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik? Kalau menurut pribadi saya sama tadi, ada yang sudah melaksanakan kewajibannya, ada juga yang belum, tentunya yang sudah menjadi apresiasi bagi kita, artinya menjadi contoh bagi generasi-generasi di bawah selanjutnya. Tetapi ada juga yang belum. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Nah, bukan kita hancurkan, tetapi perbaiki. Kenapa? Karena setiap orang punya niat dan punya waktu dan punya cara untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, saya rasa itu. Pertanyaan terakhir, apa saran Bapak agar hak dan kewajiban warga negara dapat terlaksana secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari? Saran saya adalah kita boleh menuntut hak yang setinggi-tingginya, tapi juga kewajiban kita juga harus setara dengan hak-hak. Nah, seimbang antara hak dan kewajiban, maka generasi ini akan menjadi generasi-generasi yang menjadi kebanggaan buat semua. Karena generasi yang sekarang ini adalah akan menjadi pemimpin 10 sampai 15 tahun ke depan. Karena generasi sekarang ini adalah pemimpin generasi di Indonesia Emas 2045. Generasi yang sekarang itu adalah pemimpin negara ini dalam generasi emas 2045 itu adalah masa keemasannya Indonesia ini. Nah, yang menjadi pemimpin adalah generasi sekarang ini. Nah, apabila generasi sekarang ini menjadi hak dan kewajibannya dipenuhi atau dilakukan, maka Indonesia ini akan menjadi negara yang tidak hanya di Asia tapi juga dunia. Tidak harus menjadi pemimpin negara, tapi negara ini kan ada ibu kota, ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan. Dengan generasi sekarang ini hak dan kewajibannya, apakah dia itu nanti dia ada di tatanan kecamatan, ada di kelurahan, desa, kecamatan, provinsi, bahkan di pusat, maka punya pola yang sama, hak dan kewajiban penuh, maka lahirlah generasi emas yang diharapkan di 2020. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan kepada kami. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi kepada kami dapat bermanfaat nanti di kemudian hari untuk kami. Sekian dari kami. Terima kasih banyak. Sekian wawancara kami hari ini. Nah, di sini saya sendiri Fauzia Tunisa Rahim. Saya Eufemia Christian Alfiani. Saya Adelaide Kristiana Hingkumelira. Saya Monika Sa. Semoga apa yang telah diberikan oleh pemateri kami tadi dapat bermanfaat bagi kami. Sekian dan bye-bye. Dadah.